Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat hidayah, dan nikmat taufiknya. Sehingga dengan semua nikmat itu Allah sempurnakan hidup kita, dan mudah-mudahan dengan kesempurnaan nikmat Allah itu kita termasuk orang-orang yang memanfaatkannya dengan baik, sehingga setiap hari kita menjadi lebih baik, hingga kemudian kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada begitu banyak kisah yang memberikan inspirasi kepada kita. Dan di antara kisah-kisah itu ada banyak pesan-pesan yang dari pesan itu sesungguhnya sedang mengajarkan kita atau bahkan mengingatkan kita tentang bagaimana seharusnya kita hidup, bagaimana seharusnya kita menjadi manusia dan menjadi hamba. Dan satu di antaranya ketika Allah menyebutkan di dalam surah Maryam, di mana di dalam surat itu Allah mengisahkan tentang satu di antara nabinya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah menyebutkan di ayat yang ke-30, di situ dikutipkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala inni abdullah ataniyal kitabi wa ja'alani nabiyyah. Di mana di dalam ayat itu disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam berkata, inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dan ketika disebutkan bahwa dia adalah hamba Allah, sesungguhnya dia adalah hamba Allah sebagaimana manusia pada umumnya yang juga merupakan hamba Allah. Maka ketika disebut dia adalah hamba Allah, maka apapun yang terjadi pada dirinya, itu bisa juga terjadi pada hamba Allah yang lain. Apapun yang dilakukan oleh dia sebagai hamba Allah, maka juga bisa dilakukan oleh siapapun yang juga menjadi hamba Allah. Ini Abdullah. Ada sebuah kesetaraan yang dibangun di dalam kalimat ayat itu, bahwa sama-sama sebagai hamba Allah. Sehingga tidak ada kesenjangan, tidak ada perbedaan. Apa yang dirasakan menjadi perasaan yang sama. Apa yang bisa dicapai, dia menjadi capaian yang sama. Dan ini adalah sebagai bentuk motivasi ya kan, kepada manusia, kepada semua hamba, sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu sebagaimana yang sudah didapatkan oleh hamba-hamba Allah lain. Lalu kemudian dilanjutkan dalam ayat itu, inni abdullah ataniyal kitabi wa ja'alani nabiyyah. Baru kemudian disebutkan, lalu kemudian Allah memberikan kitab kepada aku dan kemudian menjadikan aku seorang nabi. Nah ini sebutan yang kedua, bahwa sebagai hamba Allah memiliki kesamaan dengan hamba Allah yang lainnya. Namun yang membedakannya adalah Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab kepadanya dan kemudian diangkat dia menjadi seorang nabi. Itulah yang membedakan dia dengan hamba-hamba Allah lainnya. Dia nabi, sementara kita hamba Allah yang lainnya hanyalah sebagai seorang hamba. Dan ketika disebutkan bahwa dia adalah seorang nabi, maka sebagaimana nabi pada umumnya, sesungguhnya pada diri seorang nabi itu ada keteladanan. Pada diri seorang nabi itu ada contoh. Pada diri seorang nabi itu ada sesuatu yang dapat ditiru
Dan ketika kita menirunya, maka insya Allah kita pun akan sampai pada kemuliaan. Kita tidak akan menjadi nabi, namun mencontoh dan meneladani seorang nabi akan mengantarkan kita pada kemuliaan. Karena apa? Karena kita seakan-akan mencoba untuk menyamakan gaya hidup kita, perilaku kita, dan keseharian kita sebagaimana gaya hidup, perilaku, dan keseharian seorang nabi. Walaupun kita tidak akan pernah menjadi nabi. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua poin itu, satu poin kesamaan dan kesetaraan sebagai hamba Allah, apapun yang dicapai, apapun yang didapat dengan kehambaannya, maka kita pun bisa mendapatkan sebagai hamba Allah. Dan poin yang kedua, bahwa dia adalah teladan, maka apapun yang kita ambil, apapun yang kita contoh darinya, sesungguhnya itu adalah kebaikan yang hanya akan mengantarkan kita pada kemuliaan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di kalimat atau di dalam ayat yang ke-30-nya. Lalu kemudian di ayat yang ke-31 dan ayat ke-32 dilanjutkan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam ayat 31 dan 32 di surat Maryam inilah kemudian ada keteladanan yang dicontohkan, yang jika kita meneladaninya, maka insya Allah kita akan menjadi manusia, menjadi hamba yang memiliki kebaikan-kebaikan. Di dalam ayat itu disebutkan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia dan Allah menjadikanku sebagai mubarakan, dan hamba dan manusia yang diberkahi. Aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita paham bahwa yang namanya keberkahan itu atau barokah itu adalah kasratul khair wa ziyadatul khair. Kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus bertambah. Maka ketika kita disebut sebagai manusia yang diberkahi di dalam ayat itu, berarti dia adalah manusia yang memiliki kebaikan yang banyak dan manusia yang kebaikannya terus bertambah. Kebaikan dirinya bertambah, kebaikan yang didapatnya pun terus bertambah. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah meneladani keberkahan, meneladani untuk menjadi manusia yang diberkahi, tentu tidak ada yang kita dapatkan kecuali adalah kebaikan. Nah, namun ketika disebutkan Allah menjadikanku manusia yang diberkahi dimanapun aku berada, maka apa yang menjadi karakternya dari manusia yang diberkahi ini, inilah yang kemudian menjadi concern kita. Karena jika kita ingin menjadi manusia yang diberkahi, tentu kita harus memiliki karakter manusia yang diberkahi. Dan disinilah disebutkan kan, di dalam ayat ini setelah dikatakan mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ada 4 karakter yang disebutkan di dalam ayat itu agar kita bisa menjadi manusia yang diberkahi. 4 karakter manusia yang diberkahi, yang dengan karakter itu insya Allah tidak ada yang kita dapatkan kecuali kedudukan yang tinggi dan kemudian mendapatkan balasan yang mulia dan luar biasa. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keberkahan yang didapat itu bukanlah sekedar menjadi manusia yang diberkahi dalam waktu sebentar, dalam saat yang sebentar, tapi justru dikatakan aina ma kuntu, dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, ya kan, dalam keadaan apapun, dalam keadaan kondisi bagaimanapun, ya kan, dan sepanjang usia kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang diberkahi. Nah, 4 hal inilah yang harus kita wujudkan di dalam hidup kita. Maka apakah 4 hal itu? Kita akan bahas satu persatu setelah yang berikutnya.
Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama dengan saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Ada 4 karakter tadi yang saya sebutkan agar kita menjadi manusia yang diberkahi. Yang pertama adalah wa ausani bis shalah. Bahwa karakter pertama, karakter mendasar dari seorang hamba yang diberkahi, manusia yang diberkahi itu, dia adalah manusia yang selalu menjaga salatnya, manusia yang selalu menegakkan salatnya, manusia yang selalu mendirikan salat. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu akan disebutkan dalam satu riwayat, dan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa salat itu menjadi ukuran bagi semua amal kita. Jika baik salat kita, maka baiklah amal yang lainnya. Tapi jika buruk salat kita, maka buruklah kan menjadi standar gitu, standar ukuran. Dan ketika kita bicara salat, maka sesungguhnya salat itu menjadi menjadi ibadah ya kan, yang dalam konteks hubungan atau interaksi antara kita dengan Allah, maka salat adalah hubungan dan interaksi yang paling dekat antara kita dengan Allah. Hubungan dan interaksi yang paling rapat, yang paling akrab, yang paling luar biasa ketika kita ingin berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bicara salat, sahabat asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat ini adalah wujud dari kerendahan diri. Jadi orang salat itu sesungguhnya dia sedang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bicara rendah diri, maka tidak ada kondisi apapun, saat kapanpun, di mana manusia sebagai seorang hamba diperkenankan, diperbolehkan untuk merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merendahkan diri kepada makhluk. Kita hanya dibolehkan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bicara merendahkan diri kepada Allah, ini menjadi ukuran, ya, menjadi standar kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka semakin kuat, semakin baik ya, hubungan kita dengan Allah. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Allah, semakin Allah meninggikan dan memuliakan kita. Tapi sebaliknya, ketika semakin kita meninggikan diri di hadapan Allah, maka Allah semakin merendahkan dan menghinakan kita. Kenapa kita harus merendahkan diri? Karena kita adalah hamba di hadapan Sang Pencipta. Kenapa kita harus merendahkan diri? Karena kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kerendahan diri menjadi karakter ataupun ciri yang pertama dari manusia yang diberkahi. Tidak semua orang mampu merendahkan dirinya. Maka belajarlah untuk merendahkan diri. Dan belajar merendahkan diri adalah dengan cara dirikanlah salat. Dan ketika kita mendirikan salat, belajarlah untuk sekhusyuk-khusyuknya. Kenapa? Karena di antara ukuran kekhusyuan kita di dalam salat adalah ketika tumbuh khasyah kita, rasa takut kita kepada Allah, dan kemudian hilang segala macam bentuk kesombongan kita. Itu di antara ya kan, tanda kekhusyuan. Munculnya rasa takutnya kepada Allah
dan kemudian hilangnya kesombongan dirinya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan kepala kita di bawah, ya kan? Melakukan ruku, itu adalah wujud dari merendahkan diri kita. Secara fisik kita sudah merendahkan diri, tinggal kita menguatkan dengan merendahkan diri secara maknawi, secara batin, sehingga lengkap dan sempurnalah kita dalam merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-A'raf dengan ayat yang ke-205, Allah mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Dan sebutlah nama Tuhanmu, kata Allah. Wazkur rabbaka. Dan sebutlah, ingatlah. Karena zikir itu, kan maknanya dia menyebut dan dia mengingat yang disebutnya. Dan ketika bicara zikir, kan, maka kan, salat adalah sebaik-baik zikir. Salat adalah zikir yang paling besar. Wala zikrullahi akbar. Ketika Allah menyebutkan wala zikrullahi akbar, ya, maka konteks zikir di situ adalah salat. Ya, dan dalam bab ini secara khusus yang dimaksud adalah salat Jumat di dalam surat Al-Jumu'ah. Jadi tidak ada zikir yang lebih besar selain daripada salat. Nah, ketika bicara tentang zikir ini, mengingat Allah ini, kata Allah, wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Ketika kita mengingat Allah, menyebut nama Allah, kan, maka lakukanlah dengan merendahkan diri dan penuh dengan rasa takut. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah. Ini adalah bukan lagi tersirat, tapi sudah tersurat. Maka tumbuhkanlah rasa takut di dalam diri kita, dan kemudian rendahkan diri kita saat kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di dalam salat-salat. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Muslim, di dalam kitab sahihnya disebutkan, dan wa ma tawadda'a ahadullahi illa rafa'ahullah. Wa ma tawadda'a ahadun, kata Rasulullah SAW, dan tidaklah seorang pun, tawadda'a ahadun, tidaklah seorang pun di antara kalian yang merendahkan diri di hadapan Allah, illa, kecuali, melainkan rafa'ahullah, Allah akan meninggikan dan memuliakan dia. Allah akan mengangkat derajat. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Rasulullah SAW. Siapapun yang merendahkan dirinya, siapapun kan, yang meninggikan Allah dengan cara merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka tidaklah yang didapatkannya selain daripada Allah akan meninggikan dia dan mengangkat. Asatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bicara bagaimana cara kita merendahkan diri, cara kita menghilangkan kesombongan diri kita di hadapan Allah, cara kita menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, maka caranya adalah bangunlah kesadaran di dalam diri kita bahwa kita adalah seorang yang fakir ilallah. Kita adalah seorang yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak punya apa-apa, Allah memiliki segalanya. Maka selayaknya lah yang tak memiliki apa-apa bergantung dan berharap kepada yang memiliki segala. Dan dia takut sekali jika apa yang dia sangat butuhkan itu tidak dapat diberikan oleh yang memiliki segalanya. Dia sangat takut, dia sangat khawatir sekali jika apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang paling diinginkannya, apa yang paling diharapkannya itu kemudian dia tidak dapatkan. Maka apa? Dia akan melakukan segalanya untuk mendapatkannya, sekalipun dia harus merendahkan dirinya serendah-rendah. Sahabat Asa TV, orang yang punya kebutuhan, maka dia akan berupaya untuk mendapatkan sesuatu dari yang dibutuhkan. Allah yang kita butuhkan. Kita punya kebutuhan yang banyak kepada Allah. Maka kita akan berupaya semaksimal mungkin agar Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Bahkan merendahkan diri untuk mendapatkannya, itu menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan.
Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kesadaran akan fakir ilallah itu menjadi penting untuk kita tumbuhkan. Dan sahabat Asa TV, ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, maka sesungguhnya kerendahan diri yang kita bangun dan kita tumbuhkan dan dalam salat kita, kerendahan diri yang kita wujudkan, yang kita tumbuhkan di dalam salat kita, maka sesungguhnya itu akan melembutkan hati kita. Semakin kita rendah diri di hadapan Allah, semakin takut kita kepada Allah, semakin bergantung kita kepada Allah, semakin khusyuk kita, dan semakin khusyuk kita, semakin lembutlah hati kita. Sahabat Asa TV, maka lembutkanlah hati kita dengan kekhusyuan, dan khusyukkanlah diri kita di dalam salat kita dengan menumbuhkan rasa takut dan rasa butuh kita kepada Allah. Maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Sahabat Asa TV, ciri yang pertama atau karakter yang pertama manusia yang diberkahi adalah mereka yang mendirikan, menegakkan salat. Dan salatnya adalah cara dia merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, sahabat Asa TV, setelah Allah mengatakan wa awsani bis shalah waz zakah. Jadi ciri atau karakter yang kedua dari hamba yang diberkahi itu adalah dia menunaikan zakat. Ya. Ketika kita bicara zakat, sesungguhnya ada 2 poin di sana. Poin yang pertama, bahwa zakat itu adalah wujud ketaatan kita kepada Allah dan ketundukan kita kepada Allah. Namun di sisi yang lain, yang kedua, bahwa zakat itu adalah ketaatan kepada Allah yang kita tunjukkan dengan cara kita memperhatikan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah, dan wujud taatnya adalah memperhatikan, mempedulikan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat Asa TV, bicara zakat itu sesungguhnya kan makna zakat itu 2. Satu, membersihkan, yang kedua, dia tumbuh. Kalau kita ibaratkan seperti kebun, ya, kebun itu harus dibersihkan. Karena apa? Karena di kebun itu biasanya bukan hanya sampah, ya. Justru yang lebih utama dari membersihkan kebun itu ada banyak benalu, ada banyak tumbuhan-tumbuhan parasit yang tumbuh, dan tumbuhnya parasit itu mengganggu tumbuhan yang utama yang kita tanam di kebun kita. Jika parasit itu tidak dibersihkan, benalu itu tidak dibersihkan, maka dia akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam. Sehingga akhirnya tanaman itu tidak tumbuh dengan baik. Maka membersihkan berarti menjaga dan memelihara pertumbuhannya. Maka ketika kita bicara zakat pun begitu. Zakat adalah mengeluarkan harta. Mengeluarkan harta itu adalah wujud membersihkan. Dengan membersihkan harta kita dengan cara mengeluarkannya, maka justru itu akan menumbuhkan harta kita. Kenapa dikatakan ketika kita mengeluarkan harta dengan zakat itu artinya membersihkan? Ya, karena sesungguhnya di dalam setiap harta yang Allah berikan kepada kita, di situ ada hak orang. Bukan hak kita. Ya kan? Namun Allah titipin barang gitu sama harta kita.
Nah, karena dia bukan harta kita, dia harus kita keluarin. Karena kalau enggak, berarti seakan-akan kita memiliki harta yang bukan menjadi harta kita. Dan itu jadi keburukan. Dan keburukan itu akan mengotori harta kita. Dan ketika dia mengotori harta kita, dia akan menjadikan harta kita itu tidak tumbuh. Maka mengeluarkannya bermakna membersihkannya. Membersihkannya, maka berarti kita menjaga pertumbuhan harta kita. Dan membersihkannya dengan cara mengeluarkannya, berarti kita memberikan hak orang. Dan mengeluarkannya dengan memberikan hak orang, maka sesungguhnya kita menjaga kehidupan orang lain. Sahabat Asyatif yang dimuliakan. Berarti ketika kita bicara zakat, sesungguhnya dia berbicara tentang kerendahan hati. Bagaimana kerendahan hati itu dibangun untuk memperhatikan hamba-hamba Allah yang lain. Jika sholat itu bicara kerendahan diri, maka zakat itu bicara tentang kerendahan hati. Rendah diri hanya boleh kepada Allah, tapi rendah hati bisa dilakukan kepada manusia, kepada makhluk. Sehingga jika dengan kerendahan diri berarti membangun kekuatan hubungan kita dengan Allah melalui sholat, maka dengan kerendahan hati sesungguhnya kita sedang membangun kekuatan hubungan sosial kita kepada manusia dengan cara berbagi, dan berbagi itu diantaranya melalui zakat. Sahabat Asyatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerendahan hati kita pun akan melembutkan hati kita. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah, dalam hadis riwayat Ahmad, disebutkan bahwa ada seorang yang datang mengadu kepada Rasulullah tentang kekerasan hatinya. Dia minta kepada Rasulullah, gimana supaya keras hatiku ini hilang ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Jika engkau in aradta talyina qalbika fa'at'imul miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kamu ingin hatimu menjadi lembut, hilang kekerasan hati di dalam dirimu, maka kata Rasulullah, fa'at'imul miskin, berikanlah makan orang miskin, berbagilah kepada orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim bukan berarti sekedar mengusap-usap kepalanya, tapi mengusap kepala anak yatim maknanya kita menyantuni. Dan menyantuni anak yatim maknanya kita menjaga kehidupannya. Dan ketika bicara menjaga kehidupan, orang hidup itu hal-hal yang paling penting untuk kehidupannya itu dia apa itu? Sandang, pangan, papan, pendidikan. Sahabat Asyatif yang dimuliakan Allah. Itu akan melembutkan. Berbagi itu melembutkan hati kita. Berbagi itu menumbuhkan kesadaran sosial kita. Sehingga sahabat Asyatif, dengan rendah hati kita, maka dia akan menumbuhkan simpati di dalam diri kita. Dan ketika kita ada simpati, maka wujud simpati itu adalah kepedulian. Jadi karena simpati dia akan peduli. Dan ketika peduli, maka akan tumbuh yang namanya empati. Dan ketika empati, wujudnya adalah dengan berbagi. Simpati, maka peduli. Peduli menjadi sebab empati. Karena empati, maka dia berbagi. Sahabat Asyatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karakter yang kedua dari manusia yang diberkahi. Dia bukan hanya rendah diri kepada Tuhannya, tapi dia juga rendah hati kepada manusia. Dan rendah hati kepada manusia melengkapi kemanusiaan diri. Karena manusia itu sesungguhnya dia adalah hamba bagi Tuhannya, dan dia adalah hamba di antara hamba-hamba yang lain. Dia hamba kepada Tuhannya, maka dia merendahkan dirinya dengan cara menjaga hubungannya melalui salat. Dia hamba di antara hamba-hamba yang lain, maka dia menjaga hubungan dengan hamba yang lain dengan cara saling berbagi, saling memperhatikan, saling mempedulikan. Sahabat Asyatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelembutan hati
karena kedekatan kepada Allah, ditambah dengan kelembutan hati karena menjaga hubungan dengan manusia, maka itu akan menyempurnakan kelembutan hati di dalam diri kita. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, itulah dua karakter yang penting untuk kita tumbuhkan. Maka kalau di dalam Islam bukan hanya bicara hablum minallah, tapi juga dia berbicara tentang hablum minannas. Hablum minallah menjaga interaksi kita dengan Allah. Hablum minannas menjaga interaksi kita dengan manusia. Hablum minallah wujud ketakwaan kita dengan cara mendekati Allah. Hablum minannas adalah wujud ketakwaan kita dengan cara mendekati manusia. Karena kita adalah hamba Allah dan kita adalah manusia di antara manusia yang lain. Sahabat Asa TV, apa dua karakter yang berikutnya? Kita akan sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Syah dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Kita sambung dengan apa yang sudah kita selesaikan di dua karakter. Ya. Yang pertama dari manusia yang diberkahi. Dia punya kerendahan diri dengan cara menjaga hubungan, kekuatan hubungannya dengan Allah melalui salat, dan kemudian dia punya kerendahan hati dengan cara menjaga kekuatan hubungannya dengan manusia, yaitu dengan cara menunaikan zakat. Tentu ketika bicara zakat, bukan sekedar zakatnya, tapi bahwa kata kunci dari zakat yaitu adalah berbagi. Dan berbagi di dalam Islam wujudnya banyak. Ada infak, ada sedekah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga, karakter yang ketiga disebutkan di dalam surat Maryam, kan, di ayat yang ke-32-nya, wa barram biwalidati. Jadi setelah wa awsani bis-shalah waz zakah, kan, ma dumtu hayya. Nah, ini catatan juga penting ya, bahwa menjaga kekuatan hubungan dengan Allah dan dengan manusia itu dilakukan kan dumtu hayya sepanjang hidup ya. Jadi nggak hanya di momen-momen tertentu atau sampai batas waktu tertentu, terus sepanjang hidup kita. Kita jaga hubungan kita dengan Allah sampai kita mati. Kita jaga hubungan kita dengan manusia dengan baik sampai kita mati. Yang ketiga kata Allah tadi, kan, wa barram biwalidati. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi karakter yang ketiga dari manusia yang diberkahi itu, dia adalah orang yang selalu menjaga baktinya kepada orang tua. Manusia yang diberkahi, dia punya ketinggian bakti. Bukan hanya sekedar berbakti, tapi dia tinggi baktinya. Dan ketika bicara menjaga hubungan dengan berbakti kepada kedua orang tua, ini menunjukkan bahwa dia sedang membangun kekuatan hubungan internal, hubungan dalam dia. Jika sholat menjaga hubungan vertikal kepada Allah, kemudian dia zakat itu menjaga hubungan horizontalnya kepada manusia pada umumnya, dan lebih sifatnya kharijiyah, ya kan, keluar. Maka ketika berbakti kepada orang tua, itu sedang membangun kekuatan hubungannya ke dalam, lebih dakhili, sifatnya lebih dakhili, lebih ke dalam, yaitu kepada kerabatnya, dan yang terutama adalah orang tuanya. Menjaga kekuatan hubungan internalnya ya, sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dan ketika bicara tentang bakti kepada orang tua ini, bukan hanya pada saat mereka masih hidup, tapi kita masih mampu untuk masih bisa berbakti kepada keduanya, sekalipun keduanya sudah meninggal dunia. Dan ini menunjukkan apa, sahabat Asa TV, bahwa berbakti kepada orang, berbuat baik kepada orang tua adalah wujud bakti kita. Dan di antara ketinggian bakti itu adalah ketika kita berbakti dengan sebaik-baik bakti kita, dan di antara sebaik-baik bakti kita adalah ketika kita berbakti bukan hanya di masa hidupnya mereka, tapi juga kita berbakti sekalipun ketika keduanya telah tiada. Dalam sebuah hadis disebutkan ketika datang seseorang dari Bani Salimah menghadap Rasulullah, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kedua orang tuaku sudah wafat, kedua orang tuaku sudah meninggal. Adakah cara bagiku untuk bisa berbakti kepada keduanya sekalipun keduanya sudah meninggal, ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Iya, ada." Maka kemudian Rasulullah menyebutkan setidaknya, ini sebagai sampel gitu, ada 5 cara berbakti ya, ketika kepada orang tua ketika keduanya sudah meninggal dunia. Yang pertama kata Rasulullah adalah doakanlah dia, doakanlah keduanya, as-salatu alaihima. Kan? Mendoakan kedua orang tua adalah wujud bakti kita kan, ketika keduanya telah meninggal dunia. Tentu mendoakan keduanya juga adalah bentuk bakti di saat keduanya masih hidup. Namun doa itu jangan berhenti ketika keduanya sudah meninggal dunia. Justru makin dikencengin. Sebab apa? Doa kita itulah kan, satu-satunya yang bisa menjadi kan, dalam tanda petik gitu ya, kenikmatan baginya di alam kuburnya. Sebab apa? Dia sudah tidak lagi bisa beramal. Amalnya sudah terputus dengan kematian. Maka doa kita bisa menjadi penyambung nikmat-nikmat yang akan Allah berikan kepadanya di alam kuburnya. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, kan, mintakan ampun kepadanya, kepada Allah, kan, untuk keduanya. Apa kata Rasulullah? Wal istaghfaru lahuma. Mintakan ampun kepada Allah untuk kedua. Dia sangat membutuhkan itu. Karena apa? Boleh jadi ada kesalahan, ada dosa yang dibuatnya, yang belum sempat dia mintakan ampun kepada Allah. Atau ada kesalahan dan dosa yang pernah dibuatnya, yang untuk menghapusnya benar-benar harus dimintakan ampun sepanjang hidupnya. Sahabat Asa TV. Maka doakan keduanya, kan? Lalu mintakan ampun untuk kedua. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, penuhi janji mereka setelah mereka meninggal. Mungkin mereka pernah punya janji, atau bahkan mungkin mereka pernah bernazar semasa hidupnya yang belum terwujudkan. Maka kitalah yang mewujudkannya, kitalah yang memenuhinya. Lalu yang keempat kata Rasulullah, kan jalin hubungan silaturahim, kekerabatan dengan keluarga dari kedua orang tua kita yang tidak terjalin kecuali oleh keduanya. Artinya apa? Siapa keluarga-keluarga dari orang tua kita yang selalu dijalin oleh dia saat mereka masih hidup? Maka kita tetap menyambungkan. Lalu yang kelima kata Rasulullah, ikramu sadiqihima, muliakanlah teman-teman dekat keduanya. Ya, jadi sehingga teman-temannya itu tidak merasa kehilangan sahabatnya. Karena apa? Karena anak sahabatnya terus menyambung silaturahim dengan mereka. Seakan-akan temannya masih ada, walaupun sesungguhnya sudah tiada. Sebab apa? Anak-anaknya selalu akan menyambangi dan menjalin hubungan dengan mereka. Maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ya. Jadi bukan hanya mengenali siapa orang tua kita juga perlu mengenali siapa sih sahabat, teman-teman dekat dari orang tua kita. Siapa sih yang teman berangkat ngaji orang tua ibu kita? Siapa sih teman bareng jalan ke masjid ayah kita? Itu dikenali. Supaya nanti gitu, ketika mereka keduanya sudah wafat, sudah meninggal, maka kita bisa tahu dan kemudian kita tetap bisa menjaganya. Sesekali mungkin ketika kita nginap di rumah orang tua kita saat keduanya sudah meninggal, kemudian kita mau ke masjid, itu teman ayah saya tuh untuk jalan ke masjid, kita temenin, kita jalan bareng. Sehingga dia ngerasa, wah kalau bahasa orang Betawi nih, oh, lu kayak bapak lu bener.
berasa gue jalan sama bapak lu. Seperti itu sahabat asatif yang dimuliakan. Mohon maaf, ini Betawinya saja keluar. Nah sahabat asatif yang dimuliakan Allah SWT, tinggi bakti kita kepada orang tua kita yang bisa kita lakukan bukan hanya ketika beliau masih hidup, keduanya masih, tapi hatta ketika keduanya sudah wafat. Dan yang keempat, yang terakhir sahabat asatif, karakter yang keempat adalah walam yaj'alni jabbaran syaqiyah, dan jangan jadikan aku ya Allah menjadi manusia yang jabbaran, yang memiliki kesombongan, kecongkakan, syaqiyah, dan juga menjadi manusia yang celaka. Artinya apa? Manusia yang diberkahi itu bukanlah manusia yang sombong. Manusia yang diberkahi itu bukanlah manusia yang congkak. Manusia yang diberkahi itu bukanlah manusia yang celaka. Manusia yang diberkahi itu adalah manusia yang tidak ada kesombongan pada dirinya. Manusia yang ramah, manusia yang humble, manusia yang bersahabat, manusia yang baik hati, manusia yang kesantunan menghiasi dirinya, manusia yang terjaga lisannya, manusia yang terjaga tangannya. Maka sahabat asatif yang dimuliakan Allah, jika berbakti kepada orang tua adalah wujud tingginya bakti kita, maka ketika menjadi manusia yang tidak sombong dan tidak celaka itu, sesungguhnya itu bukti ketinggian budi kita. Dan ketika kita membangun ketinggian budi kita, maka sesungguhnya kita sedang membangun kekuatan dan kepribadian kita. Sahabat asatif, dan membangun kekuatan kepribadian kita dalam rangka agar kita menjadi pribadi yang anggun, pribadi yang tidak sombong, pribadi yang tidak mendatangkan kecelakaan bagi orang, tapi hanya mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan. Dan pribadi yang anggun itu, pribadi yang baik itu adalah pribadi yang sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi oleh Rasulullah SAW, ya kan? Manusia atau orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu diharapkan kebaikan dari dirinya. Nggak mungkin orang diharapkan kebaikannya kecuali orang pernah merasakan kebaikan. Wah, dia baik banget, pengen banget kayaknya ngerasain kebaikan dia lagi. Nggak mungkin ada orang yang nggak pernah berbuat baik kemudian kita pengen banget gitu mengharapkan kebaikan. Yang ada apa? Nah, jangan ngarap dah sama orang kayak gitu. Yang ada malah seperti itu. Maka sahabat Asa TV, jadilah orang yang selalu diharapkan kebaikan dari diri kita. Dan apa? Orang yang manusia lain itu selalu merasa aman dengan kita. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, orang yang paling buruk, jika tadi yang pertama disebut orang yang paling baik, maka yang kedua kata Rasulullah, orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang paling tidak diharapkan kebaikannya, dan orang lain itu merasa tidak aman bersamanya. Kenapa? Karena ada banyak keburukan dan kejahatan yang tumbuh di dalam dirinya. Jadi orang nggak merasa aman dengan dia. Mengharapkan kebaikan dari dia seperti mimpi di siang bolong. Nauzubillah min dzalik. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Muslim, kan, dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan ayyul muslimina khairun, kan. Dalam riwayat lain disebutkan ayyul muslimina afdalu, muslim yang, jadi Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kan, muslim seperti apakah yang paling baik, atau muslim seperti apakah yang paling utama? Lalu Rasulullah mengatakan, qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah, kan muslim yang paling utama, muslim yang paling baik itu adalah seorang muslim yang muslim lainnya, yang manusia lainnya, yang orang lainnya merasa aman dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Jadi sebaik-baik, seutama-utama manusia, kan, seutama-utama seorang muslim adalah ketika manusia lain, muslim yang lain itu merasa aman bersama dia. Merasa aman dari, dalam riwayat lain disebut dari kejahatan atau dari keburukan tangan dan lisannya. Kenapa? Karena lisannya yang diucapkan hanyalah yang baik-baik. Dan yang dilakukan oleh anggota tubuhnya juga hanyalah kebaikan.
Maka sahabat Asa TV itulah sebaik-baik, seafdol-afdol seorang muslim. Di mana dia berada, maka dia hanya mendatangkan kebaikan, bukan sebaliknya. Di mana dia berada, justru dia diharapkan. Datangnya dinanti, perginya ditangisi. Bukan sebaliknya. Datangnya, ya kan, dikesali, perginya disyukuri. Nauzubillah. Kalau sampai ya kan, ada orang ketika meninggal, kemudian orang berkata, Alhamdulillah, meninggal mati juga di akhirnya. Nauzubillah. Matinya itu orang senang. Tapi orang yang pribadinya anggun, maka dia adalah orang yang ketika hadirnya itu orang senang. Tapi ketika tiadanya, orang bersedih dan berduka. Yang kalau saya menyebut pribadi anggun itu adalah pribadi gula, kepribadian gula. Gula itu sahabat Asa TV, satu saja, satu butir gula. Kita letakkan di satu tempat tersembunyi, di atap misalnya. Maka dalam waktu tidak sampai 5 atau 10 menit, ada semut di sana. Jadi walau dia tersembunyi di satu tempat yang tidak diketahui manusia, manusia akan mampu mengendus dirinya dengan kebaikan. Dan akhirnya apa? Ketika terendus di mana dirinya, maka manusia akan senang berkumpul, berhimpun bersamanya. Orang akan senang berkumpul dengannya. Orang akan senang mendengarkan omongan. Orang akan senang bergaul dengannya. Itulah manusia yang memiliki ketinggian budi. Maka sahabat Asa TV, 4 karakter itu kalau mau saya simpulkan, manusia yang diberkahi itu adalah manusia yang punya 2 kerendahan dan 2 ketinggian. 2 kerendahan itu adalah dia rendah diri kepada Tuhannya, dia rendah hati dengan sesama manusia, dia tinggi bakti kepada orang tuanya, dan dia tinggi budi kepada manusia. Maka bagaimana dengan kita? Jika belum, yuk kita sama-sama membangunnya. Kita sama-sama menumbuhkannya di dalam diri. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang diberkahi. Dan insya Allah ketika diberkahi, hanya ada kebaikan di dalam hidup kita. Dan hanya kebaikan juga yang akan kita terima di akhirat nanti. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah menjadikan kita manusia yang diberkahi. Dan semoga sahabat Asa TV, sebagaimana Allah mengumpulkan dan menghimpun kita di dalam majelis, Allah juga akan mengumpulkan dan menghimpun kita di dalam surganya. Dari saya sekian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.